kemudian pacar ini menyakiti sehingga support sistemnya mulai menurun. Kenyamanan itu penting, kenyamanan dalam bekerja itu penting. Wah Bu, ada kopi nih. Gimana kalau kita ngopi dulu nih Bu? Boleh. Kopi Un. Apa nih? Kopi Un, kopi Un ya. Susu gula aren Bu. Boleh kita. Ini berarti rasa gula aren? Iya, gula aren. Punya Bu Dewi less sugar Bu. Kita aduk dulu nih. Ini produksi Dokter Un ya? Betul. Produksinya Cafe Diet Bu. Di Kopi Un. Enak banget, mantap. Kopi Un, produksi kopi. Oke, nah enak banget ya Bu, pagi-pagi ngopi, jadi bikin melek, bikin semangat bekerja ya Bu ya. Yeah. Kopi ini tersedia di Cafe Diet di Rumah Sakit Dr. Un Kandang Sapi Solo. Dan selain kopi, di Cafe Diet ini juga menyediakan berbagai makanan yang aman untuk penderita diabetes, asam urat, diet garam, bahkan ada untuk MPASI-nya nih Bu. Jadi emang Cafe Diet ini melayani makanan-makanan sehat. Dan untuk area Kota Surakarta, Cafe Diet ini juga melayani pesan antar. Dan untuk informasi lebih lanjut, bisa dikunjungi di Instagramnya Rumah Sakit Dr. Un Kandang Sapi Solo di @rs.drunska. Oke. Kopi ini sebenarnya salah satu support system saya sih Bu dalam memulai bekerja, biar semangat, biar melek gitu. Saya kan harus di depan laptop nih ya Bu, jadi matanya tuh harus ready setiap hari gitu. Nah, kalau Bu Dewi sendiri untuk memulai pekerjaan biasanya biar semangat tuh harus ngapain sih Bu? Kalau saya memang tidak penikmat kopi ya, tapi ketika saya merasakan kopi, saya bisa menikmati, bukan yang harus setiap hari minum kopi. Saya memulai aktivitas saya saya mulai dengan olahraga. Saya jalan pagi, saya usahakan untuk 3.000 langkah. Nah, sebelum saya jalan pagi, saya selalu minum air putih hangat 2 gelas. Itu supaya saya punya kekuatan untuk jalan pagi. Saya jarang minum kopi, tetapi ketika saya mengerjakan tugas-tugas saya di malam hari, saya membutuhkan kopi untuk menguatkan saya supaya awet gitu ya, awet meleknya ya. Oke, berarti itu setiap hari dilakukan untuk semangat beraktivitas. Betul, supaya saya mulai kegiatan itu dengan semangat terlebih dahulu. Gitu. Oke, jadi sahabat ngonten, hari ini kita kedatangan Ibu Dewi Kristiana, sarjana keperawatan nurse, dan Bu Dewi ini di rumah sakit kita berlaku sebagai kepala bidang keperawatan. Nah, Bu Dewi boleh diceritain sudah berapa lama mengabdi untuk RS kita? Saya mengabdi di rumah sakit ini memang sudah cukup lama ya. Jadi saya itu tahun 92 saya menempuh pendidikan juga di Rumah Sakit Panti Kosala. Konon namanya bukan Rumah Sakit Dr. Un Kandang Sapi Solo, tetapi namanya adalah Rumah Sakit Panti Kosala. Nah, saya menempuh pendidikan Diploma 3 keperawatan itu juga di Akper Panti Kosala selama 3 tahun. Kemudian saya mencoba untuk melamar di Rumah Sakit Dr. Un dan 10 besar bisa diterima di Rumah Sakit Dr. Un ini. Saya mulai bekerja itu tahun 1996. Jadi kalau sekarang ya kurang lebih 28 tahun saya mengabdi. 28 tahun seumuran saya berarti ya. Belum lahir berarti belum waktu lahir, itu ya. ya. Atau mungkin lahir di sini kemudian saya yang menolong ya. Menolong ya. Bantu menolong ya. Bu, dengan masa pengabdian yang lama sekali ini, pasti support system yang berada di belakang Bu Dewi itu nggak kaleng-kaleng ya Bu. Bisa diceritain nggak Bu support system yang membuat Bu Dewi bisa mengabdi selama ini? Jadi memang pada awalnya saya berniat untuk menjadi seorang perawat itu
tiba-tiba muncul kok saya kepengen menjadi seorang perawat ya gitu. Kemudian saya ngobrol dengan orang tua saya, pada saat itu memang ada beberapa pilihan, saya mau meneruskan di mana gitu, sehingga pada saat itu saya langsung kok saya pengen jadi perawat. Saya ngobrol sama bapak dan ibu saya kepengen jadi perawat, dan pada saat itu orang tua saya begitu senangnya ketika saya memiliki cita-cita pengen menjadi perawat gitu. Sehingga support system saya yang paling utama adalah orang tua saya sendiri. Bapak dan ibu saya sangat mendukung saya untuk menjadi seorang perawat, dan sampai sekarang saya bekerja pun masih mendapatkan support dari ibu saya karena bapak saya juga sudah akhirnya meninggal, dan sekarang yang menjadi support terkuat saya adalah ibu saya dan suami serta anak-anak saya. Oke, Bu, selama ini, selama Ibu mengabdi ini, pasti kan awalnya ada kayak kaget gitu ya Bu, untuk di lingkungan baru, terus adaptasi dengan teman, adaptasi dengan pimpinan gitu. Boleh diceritain nggak Bu, awal Ibu bekerja itu cara untuk adaptasinya bagaimana? Ya, saya bekerja mulai tahun 96 ya Mbak ya, Mbak Gadis. Jadi pada saat itu kalau dibilang siap bekerja mungkin antara siap dan tidak. Tetapi saya tetap bertekad bahwa saya menyelesaikan pendidikan, saya juga harus menggunakan ilmu saya sesuai dengan apa yang saya menjadi harapan saya gitu ya. Ketika saya masuk di dunia pekerjaan, saya bertemu dengan orang-orang yang baru begitu ya, orang-orang yang baru. Saya mulai mendapatkan seorang pimpinan gitu. Nah, adaptasi itu dimanapun pasti tidak nyaman, tetapi karena itu sudah menjadi cita-cita saya berusaha beradaptasi dengan baik dengan cara saya mengenal lingkungan saya mengenal orang-orang yang ada di sekitar saya mempelajari karakter orang-orang yang ada di sekitar saya, dan yang terutama adalah saya mengenal betul apa yang menjadi pekerjaan saya. Itu yang menjadi dasar saya, sehingga kekuatan saya untuk masuk di dalam dunia kerja itu di situ gitu. Apapun pekerjaannya, mau apa ya, capek, kalau bekerja lelah iya lelah, tapi karena saya ingin berusaha menjadi perawat yang baik, perawat yang bisa melayani dengan sungguh-sungguh, apapun pekerjaannya saya jalankan. Perawat zaman dulu dan sekarang memang jauh berbeda ya. Dulu perawat itu melakukan segala sesuatunya dilakukan oleh perawat gitu ya, bahkan mengepel itu saja juga dilakukan oleh perawat. Kalau sekarang sudah ada pengembangan ya, sehingga sudah diambil alih oleh petugas-petugas yang lain. Kalau zaman dulu itu ngepel itu juga perawat, membersihkan alat-alat itu juga perawat, dan itu saya jalani dengan senang. Karena apa? Karena orang-orang di sekitar saya mendukung saya, pimpinan saya mendukung saya, itu yang saya bisa maju sampai dengan sekarang. Oke. Mendengar cerita Bu Dewi ini kan sangat kuat tekadnya untuk jadi perawat ya. Apakah di keluarganya Bu Dewi ada background perawat atau baru pertama kali Bu Dewi yang jadi perawat, Bu? Kebetulan kalau tahun 92 itu sekolah perawat masih belum begitu banyak seperti sekarang. Sehingga terutama di lingkungan keluarga saya itu tidak ada yang menjadi perawat. Di lingkungan sekitar saya juga belum ada yang menjadi perawat, sehingga ketika saya menjadi seorang perawat itu menjadi satu kebanggaan tersendiri, dan sepertinya juga setelah itu mulai banyak bermunculan perawat. Saudara saya juga akhirnya bisa menjadi perawat, tertarik menjadi perawat. Orang-orang di sekitar saya, di lingkungan saya juga akhirnya bermunculan perawat-perawat baru begitu. Jadi kalau pada zamannya itu ya saya cukup bangga bisa menjadi seorang perawat. Pionir ya Bu dalam suatu keluarganya jadi perawat ya. Berarti definisi dari support system sendiri menurut Bu Dewi itu apa sih Bu? Definisi support system itu adalah suatu dorongan atau dukungan dalam bentuk motivasi,
Sehingga support system ini adalah memotivasi seseorang untuk mencapai kesuksesan atau mencapai harapan gitu. Nah, support system itu sendiri itu bisa dalam berbagai bentuk gitu ya. Contoh misalnya, tidak hanya support system itu adalah dukungan dari orang, bisa juga tadi seperti Mbak Gadis, kopi ini juga sebagai support system. Mungkin apa yang menjadi hal favorit itu juga bisa menjadi support system. Menurut Bu Dewi nih, seberapa penting support system dalam dunia kerja, Bu? Ya, kalau pada zaman sekarang ini lebih mengejar ini ya, kenyamanan itu penting, kenyamanan dalam bekerja itu penting, tetapi nyaman yang bukan seenaknya gitu ya. Jadi dalam bekerja kita tidak akan terlepas dari sebuah masalah. Kesulitan, persoalan itu pasti ada. Nah, disitulah dibutuhkan dukungan, dibutuhkan support dari orang-orang sekitar, dari lingkungan, dari pimpinan. Maka support system penting dalam setiap kegiatan seseorang. Nah, support system yang terpenting adalah dari diri sendiri, secara internal. Karena bagaimana support system eksternal mau masuk kalau dari internalnya saja tidak terbentuk. Sehingga harus muncul dari diri sendiri. Kita harus punya motivasi yang kuat. Dalam kita bekerja harus punya motivasi. Kalau tidak ada motivasi, ketika terhantam oleh sebuah masalah, kita pasti akan ngelokro. Jatuhnya apa? Kita akan merugikan orang lain. Dimana kita bekerja secara tim, bersama-sama, membangun bersama-sama, tetapi kita sendiri tidak mempunyai ketangguhan, tidak punya cukup kekuatan gitu ya. Jadi yang terpenting adalah support system yang dari internal terlebih dahulu, baru yang eksternal itu yang lebih mendukung support system itu. Berarti ini nggak berlaku untuk orang-orang yang cuman cari batu loncatan ya Bu? Betul, biasanya kan betul. Banyak yang kerjanya tuh cuman batu loncatan sebelum ke sana, sebelum ke sini gitu ya. Memang betul ya, banyak orang-orang yang pengen mencoba sesuatu yang baru. Nah, itu juga karena mungkin support sistemnya juga tidak begitu kuat, sehingga ketika mendapatkan oh di sana lebih enak, dia langsung lari ke sana. Jadi kekuatannya itu bisa mempengaruhi ya, sangat berpengaruh sekali. Prinsipnya enggak itu ya Bu, enggak terlalu kuat gitu ya untuk betul. Kerja di suatu tempat gitu ya. Oke. Kalau berbicara tentang support system eksternal nih Bu, generasi milenial nih biasanya kan menyangkut pautkan support system itu sama pasangan. Padahal kan hubungan dengan pasangan itu kan fluktuatif ya, naik turun. Gimana sih Bu sikap kita sebagai generasi milenial kalau support systemnya itu suatu saat menyakiti atau bikin kecewa Bu? Ya itu tadi ya, yang terutama adalah dari diri sendiri itu harus sudah ada support terlebih dahulu. Jadi kita tidak bisa mengandalkan eksternal, entah itu pacar, entah itu sahabat, entah itu pimpinan gitu ya. Jadi memang harus dari diri sendiri gitu. Kalau kita dalam satu organisasi kemudian ada anggota yang memiliki masalah seperti tadi disampaikan Mbak Gadis ya. Jadi ketika ada pacar kemudian pacar ini menyakiti sehingga support sistemnya mulai menurun, semangatnya juga mulai menurun seperti itu ya. Ya kita sebagai anggota yang lain kita harus bisa bisa mengajak diskusi gitu ya. Kalau zaman sekarang ya mengajak bareng-bareng, misalnya ngopi bareng gitu ya, ngopi bareng, kita ajak ngobrol bareng. Nah, curhat supaya apa sih yang menjadi kendala, apa yang menjadi kelemahan, apa yang menjadi kesulitanmu dalam bekerja, apa yang menjadi kesulitannya. Ayo kita bahas bersama. Karena kalau zaman sekarang ini, kalau dulu itu bisa terlalu menjaga wibawa gitu ya sebagai pimpinan gitu, menjaga wibawa. Tapi kalau zaman sekarang ya harus bisa merangkul, diajak ngobrol bareng, diajak ngopi bareng supaya kita bisa merasakan apa yang mereka rasakan juga. Dan solusinya harus menjadi seorang yang solutif ya, sehingga
tidak hanya sekedar kamu punya masalah, ya wes itu masalah kamu, tidak bisa seperti itu. Jadi supaya anggota ini bisa sukses ya kita harus saling mendukung, saling mensupport, apa yang mereka rasakan harus bisa kita rasakan juga. Karena support system ini kalau yang dari eksternal menghindarkan kita dari individualistik ya Bu. Betul. Ya. Oke, Bu Dewi, statement terakhir nih, boleh nggak bagi tips dan triknya untuk karyawan baru supaya bisa cepat adaptasi dengan lingkungan baru, dengan teman baru, apalagi dengan pimpinan Ibu? Ya, yang pertama adalah kenali terlebih dahulu apa yang menjadi pekerjaannya. Itu penting, karena ketika kita tidak mau tahu tentang pekerjaannya itu apa, ya kita tidak bisa bekerja dengan baik. Yang kedua, kita mengenali lingkungan sekitar, karena interaksi yang setiap hari kita dapatkan itu adalah bentuk support system kita, baik itu dari pimpinan maupun dari teman-teman kita yang selalu berinteraksi bekerja sama dengan kita, sehingga itu yang harus kita kuatkan, harus kita dukung, harus kita support supaya dalam bekerja itu bisa saling menopang. Ketika yang satu jatuh, yang satu menopang, seperti itu. Wah, terima kasih Bu Dewi atas kesempatannya, sudah berkenan sharing dengan sahabat ngonten, dengan pendengar semuanya. Semoga Bu Dewi selalu sehat, rezekinya semakin lancar, bisa semakin cemerlang karirnya dan purna dengan bahagia di Rumah Sakit Dr. Un Kandang Sapi Solo. Oke, seru banget ya sahabat ngonten tentang sharing pengalamannya Bu Dewi tadi, dan kita juga dapat beberapa tips dan trik untuk karyawan baru supaya bisa cepat adaptasi dengan lingkungan baru, dengan teman baru, dan juga dengan pimpinan. Nah, semoga sahabat ngonten semuanya, baik karyawan baru ataupun karyawan lama, bisa segera menemukan support system, dan terpenting adalah menciptakan support system dari internal atau dari diri sendiri. Oke, terima kasih dan sampai jumpa di episode ngonten selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye. Terima kasih Bu Dewi. Sama-sama, terima kasih Mbak Gading.